Sinar matahari sudah panas menyengat di ufuk kepala. Itu tandanya saatnya kita menyimak update YouTube terbaru edisi 17 April. Ada apa aja di edisi hari ini? Yuk, mari kita tampilnya. Check it out. Segmen pertama, curhat VTuber. Yang buat anak itu main picup pakai bawa-bawa agama. Ngeri banget itu siksa kuburnya. Walaupun picup telah scam, tapi picup tetap di hati. Bersihkan sampai habis yang berlawanan. Kalau perlu jangan ada yang tersisa. Semangat 45 bela picup masih berkobar-kobar yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun itu. Hingga pada saatnya nanti, masa-masa gemilang itu segera akan datang. Pengalaman yang sudah-sudah sih, kalau ada bisnis yang di highlight aroma surga, pasti nggak beres endingnya, dijamin. Dan Muslim konservatif cenderung ilmu seputar bisnisnya kurang memadai, sehingga mudah dibohongi atas nama agama. Oke lah, secara ilmu agama boleh diakui, tetapi secara bisnis 0%. Sehingga kalau mau jelasin bisnis mentok, maka yang keluar dari mulutnya adalah dalil mulu. Nabi nyontohin bisnis itu dengan berdagang. Secara moral Nabi emang contohnya, dan secara teknis detail bisa nyontoh ke expertnya. Jadi nggak harus agama, ya toh. Kalau emang mereka yang jalankan picup alasannya APK penipuan dan ponzi, mereka tidak tahu apa semisal kayak APK Pito yang jelas-jelas duit member dibawa kabur entah kemana. Anda ini mau dukung picup tapi jangan sembarang mengedukasi member. Kalau Anda manajemen silahkan info. Tim 9 itu ada karena diajukan sendiri oleh Gus Hadi sama Pak Mandala dulu. Dan tim 9 bukan dari tim Kiai Eman, apalagi ditunjuk untuk progres Picup On. Hal itu sungguh keliru besar. Orang Indonesia kan sukanya di PHP. Serasa bangga aja. Caranya gimana untuk meng-on-kan entub? Apakah mau pakai sistem dan skema kuno lagi? Apakah mau ditangkap polisi gara-gara money game lagi? Yang ada, tumbal korban picup akan semakin banyak. Kok picup mulu 2 tahun ini yang dibahas? Kayak nggak ada bisnis lain aja. Pusing deh dengernya. Apakah uang kalian masuk ke perusahaan? Jika mau melaporkan uang kalian dimakan perusahaan, itu salah besar. Kalau picup dilaporkan, maka leader yang ajak harus ikut terlibat. Catat tuh. Kita tunggu aja yang bakal menang picup atau kalian. Kalau kalian yang menang, gue bayar lu 1 miliar. Tapi kalau picup yang menang, lu bayar gue 1 M. Deal? Logikanya begini, kalau semua sudah peringkat diamond, siapa yang bayar? Perusahaan picup apa pernah bayar member? Terus, perusahaan apa saja yang iklan ke picup? Bisa-bisa, picup bayar total triliunan se-Indonesia. Dari mana duit segitu banyak? Bisa jawab. Oke, kalau Anda bisa katakan itu pada Bareskrim, biar kamu jadi saksi. Alamat kamu di mana? Polisi akan sangat berterima kasih jika Anda bisa menerangkannya. Soal perusahaan apa saja yang iklan di picup, gua dan member lain tidak tahu. Tugas member hanya main gratis dan nonton iklan. Intinya dapat duit, itu aja. Kalau mau ngajak para member, wajib leader kalian yang ajak harus diajak juga. Jadi kan jelas semuanya. Bukan masalah emosi bos, ini masalah pembuktian kebenaran. Mari ketemuan di Bareskrim, kasih namamu serta alamat lengkap biar Anda dipanggil penyidik. Sekarang menulis, besok akan ada panggilan untuk Anda, langsung toh. Kalau nggak berani ketemuan di Bareskrim, jangan lagi Anda bikin penggoblokan kepada member-member yang teraniaya. Mau ngandelin Pak Eman? Hah, Pak Eman sendiri aja akan disidang di PBNU atas kisruh semua ini. Kita lihat aja siapa yang nggak bakal pulang dari Bareskrim, Anda atau saya. Itu aja pilihannya. Kalau masih ngeyel nih orang, biar dilacak sama tim cybercrime, biar kapok lu. Alibaba butuh proses 11 tahun untuk menjadi sukses. Lalu, picup butuh berapa tahun ya untuk scam? Hahaha. Syukur-syukur 3 tahun picup on, nomor HP sudah terblokir. Sandi atau password sudah lupa. Gimana dong? Semua itu karena member picup tak terlalu menghiraukan uangnya, saking lamanya proses hukum. Itu bukan legalitas baru picup, itu perpanjangan domain situs.
yang kemungkinan besar diperpanjang secara otomatis oleh si empunya situs. Juga untuk menjaga agar domain situs tidak diambil orang lain kalau sudah expired. Well, meskipun situs baru akan expired pada tahun 2024, sampai sekarang situs Pitupku masih error 521. Kenapa tuh? Bisa jawab nggak lo? Legalitas apanya? Link situs expired kok di-share? Nggak jelas banget ya jadi leader Bebek Dungu. Otaknya Bebek Dungu sudah dijual buat main Ponzi dan money game. Hati Sukirman aja jujur kalau server Pitup itu hasil nyewa. Diingatkan kembali, Picup tidak ada hubungan dengan P+, yang sekarang berganti nama menjadi New P+. Jadi untuk member Picup untuk tidak mengikuti P+, ataupun New P+, untuk menjaga data dan akun Anda semua. Hal itu ada dengan alasan. Dari manakah member dan big data New P+? Yang kita sudah tahu P+ atau New P+ sudah mencuri data member Picup. Dan juga karena dari awal tidak ada kerjasama antara Picup dan P+ atau New P+. Kemudian yang kedua, siapakah otak dari proses megacopy Picup ke P+? 3. Apakah harga produk yang dijual oleh P+ atau New P+ itu sesuai dengan harga pasaran? Kemudian, kemanakah hasil uang megacopy tersebut kalau faktanya pihak Picup tidak tahu persoalan kontrak kerjasama antara Picup dan P+? Selanjutnya, dulu waktu registrasi para member Picup terkena biaya 1 PP per member. Lalu, kemanakah nilai 1 PP tersebut? Apakah ke manajemen Picup atau ke P+? Hari ini terasa hambar karena berbuka puasa dengan motivasi leader Bekdung yang gak jelas. New P+ sudah muncul. Bagaimana nasib yang megacopy kemarin? Apakah sudah otomatis terdaftar atau tidak? Jika sudah terdaftar, artinya itu data Picup yang dipakai. Jika belum terdaftar, itu artinya data Picup aman. Tapi member Picup harus bayar lagi dan sia-sia yang megacopy kemarin. Kasihan deh lo. Terus yang sudah megacopy sesuai ketentuan itu bagaimana? Kemana peringkatnya dan kemana royalti yang dijanjikan? Saya juga sudah megacopy, tetapi buat saya nggak masalah. Yang penting Picup akan on lagi, ya toh? Kalau saya megacopy sudah diikhlaskan, anggap sedekah ke manajemen dan beberapa diamond yang ada di dalamnya. Karena kebenaran harus ditegakkan dan kebohongan harus diungkap. Yang berbicara Picup di dalamnya ada P+ itu kan Tante Yunita dulu. Masalah P+ ini harus diterangkan dengan sejelas-jelasnya, biar member nggak gagal paham. Tim kami sudah memahami dari awal dan banyak yang nggak megacopy karena memang kami larang. Yang megacopy itu diam-diam, mungkin karena takut nggak bisa jalankan Picup. Disinilah sempitnya mereka berpikir. Coba mereka jika berpikir tanpa Picup, P+ tidak akan berjalan, ya toh? Pasti Picup dulu yang diutamakan, padahal jelas-jelas Picup sudah dinormalisasi waktu itu. Dan jika Picup sudah berjalan, pasti banyak yang megacopy. Karena sebagian besar menunggu cairkan pipi baru megacopy. Sekarang, para diamond menikmati hasil megacopy para member arus bawah. Sementara member arus bawah banyak yang overdosis obat P+. Akibatnya tekanan darah mereka pada naik drastis. Mereka sengaja membiarkan para haters yang bermain. Sehingga mereka terlihat bersih. Sedangkan haters jadi tuduhan gagal onnya Picup. Dan haters sebenarnya dimanfaatkan, entah memang suruhan mereka. Jika hater adalah orang bebas, artinya hater salah sasaran. Harusnya P+ lah yang diserang, bukan Picup yang jelas-jelas sudah dinormalisasi. Haters itu sukarelawan bagi yang khusus mau berkembang, baik secara finansial maupun bagi pembentukan karakter diri. Jujur, saya katakan haters ada manfaatnya. Manfaatnya dia bersusah payah mencari kekurangan, yang dimana kita nggak perlu lagi mencari secara susah payah kekurangan itu. Satu lagi, perkorban demi jutaan umat itu sangatlah berharga dan akan dikenang sepanjang masa. Catat. Sekarang di bahasannya kita menyimak Basi Moti VTuber. Tema kali ini adalah kekuatan pikiran. Pikiran manusia sebetulnya memiliki kemampuan yang luar biasa. Ketika meyakini sesuatu dengan kuat, maka segala daya yang melekat dan juga kekuatan semesta akan terfokus untuk mewujudkannya.
Masalahnya, seringkali kita terjebak untuk meyakini hal-hal yang salah dan tidak menguntungkan. Misalnya, tidak mungkin bisa. Itu terlalu sulit. Mustahil bisa menyelesaikannya. Sepertinya tidak ada harapan lagi. Dan seterusnya. Sehingga hal tadi itu menjadi mental block yang membatasi dan melemahkan otot kemampuan kita. Maka selanjutnya yang terjadi adalah seperti yang kita yakini tersebut. Oleh sebab itu, karena kita tahu pikiran memiliki kekuatan yang luar biasa, maka buatlah kalimat yang positif untuk membangun keyakinan yang baik dan menguntungkan. Kalian sering dengarkan nasihat bahwa ucapan adalah doa? Ya, ucapan juga berasal dari pikiran. Jika pikiran kita sehat, memikirkan hal yang baik, maka ucapan yang keluar juga akan baik. Ketika ucapan baik itu dinilai sebagai doa, maka kelak yang akan terjadi adalah hal baik tersebut. Dijamin. So, lanjutkan perjuangan wahai para pejuang. Kami bersamamu. Tema motivasi selanjutnya, harga keahlian. Sebuah mobil mesinnya tidak mau menyala. Akhirnya sang pemilik membawanya ke sebuah bengkel dengan bantuan mobil derek. Sesampainya di bengkel, si montir memeriksa mesin mobil beberapa saat. Tidak berapa lama, ia mengambil sebuah obeng dan terlihat menusuk kemudian memutar obengnya di bagian tertentu dalam mesin mobil itu. Ajaibnya, mobil tersebut ketika dinyalakan langsung bisa menyala. Si pemilik mobil senang dan merasa tidak sia-sia membawa mobilnya ke bengkel itu. Tetapi ia sangat terkejut ketika mengetahui nominal tagihannya adalah 1 juta. Di tengah keheranannya, si pemilik mobil lantas bertanya kepada sang montir, "Saya lihat Anda hanya menusuk dan memutar obeng. Kenapa saya harus membayar semahal ini?" Ongkos untuk menusuk dan memutar dengan obeng itu hanya 10.000. Tapi mengetahui di mana saya harus memasukkan obeng dan berapa kali saya harus memutar obeng itu ongkosnya 990.000. Jawab si montir. Cerita berakhir. Filosofi yang bisa kita ambil dari cerita di atas adalah seringkali untuk menyelesaikan suatu masalah itu butuh tindakan yang sederhana. Tetapi untuk melakukan tindakan itu perlu pengetahuan khusus. Maka daripada itu, ayo para pejuang, buktikan keahlianmu pada dunia. Bravo, bravo, bravo. Waduh, capek juga ya cuap-cuap. Sampai berbusa mulut gue. Hahaha. Oke deh brother, cukup sekian dulu update YouTube kali ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah stay tune. See you.